Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Kita bersua lagi dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita menenangkan hati kita untuk kita siap masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang kami nikmati saat ini. Berkat yang mengalir dalam kehidupan kami, kasih yang Engkau sudah curahkan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami anak-anak-Mu satu persatu. Walaupun saat ini kami belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami tetap bisa bertemu dengan daring saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, masing-masing anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang belum pernah sakit? Tentunya sudah pernah, entah sakit panas, batuk, atau pilek. Supaya bisa sembuh, kita harus minum obat. Ya, kita akan masuk dalam firman, tapi kita naikkan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Jadi, supaya kita ketika kita sakit, kita harus bergembira. Jadi selain kita minum obat, karena hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Iya. Gimana bahagianya, Dek? Hati yang gembira adalah obat, seperti
kita bergembira, bahagia, kita sehat. Nah, kita bahagia itu adalah obat. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya semangat? Semangat kita hancur, kita tidak punya semangat lagi. Apa yang akan terjadi? Ya, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan, hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Ya, kita akan masuk firman. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita, mata kita, untuk telinga kita, untuk kita sama-sama siap menerima tebaran firman Tuhan. Yuk, kita panggil Pak Indrawan yang akan membawakan firman. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, apa yang membuat adik-adik bahagia? Mungkin karena dibelikan es krim. Ada yang suka es krim? Pak Indrawan yakin sebagian besar dari adik-adik pasti suka es krim. Atau ada juga yang bahagia karena diberikan mainan. Wah, ini mainan sudah aku tunggu-tunggu. Mainan sudah aku incar lama sekali. Ketika dibelikan, maka ada rasa bahagia. Nah, cuman masalahnya, berapa lama kebahagiaan itu? 1 bulan? Atau mungkin 1 minggu? 1 hari, 1 jam, atau 1 menit? Apa yang membuat kita bahagia tadi ternyata tidak berumur lama. Jangka waktunya pendek. Mungkin sekarang kita bahagia makan es krim. Begitu es krimnya habis, sudah selesai. Kita bahagia dapat mainan baru. Setelah beberapa hari, sudah enggak bahagia lagi, karena dianggap sudah biasa. Nah, adik-adik, ada sumber kebahagiaan yang tak pernah kering. Nah, siapa dia? Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Matius 11. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, adik-adik, ada yang tahu kuk itu apa? Tadi kan di bacaan kita dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk, seperti apa ya kuk itu? Apakah kuk itu? Nah, ada yang pernah melihat Pak Tani sedang membajak sawah?
Belum? Atau sudah? Nah, kalau teman-teman kita yang di desa pasti sudah dan sering melihat. Tetapi adik-adik yang di kota mungkin ada yang belum pernah lihat. Membajak sawah itu apa ya? Apa sama dengan membajak pesawat terbang? Oh, beda ya. Membajak sawah itu ada meratakan tanah, membalik tanah sehingga tanahnya siap untuk ditanami padi. Nah, kuk itu adalah apa? Seperti kayu yang dipasangkan di leher sapi atau kerbau. Nah, biasanya ada 2, sapi atau kerbau, nanti diberi kuk itu tadi ya, lalu ditali dan di belakangnya ada bajak. Nanti sapinya atau kerbaunya jalan dan bajaknya juga berjalan, ditarik. Sehingga tanahnya akan dibalik. Tanahnya akan diratakan sehingga nanti siap untuk ditanami padi. Nah, adik-adik, kuk tadi itu ada 2 nantinya. Sapi atau kerbau itu juga ada 2. Nah, biasanya salah satu dari sapi atau kerbau itu lebih tua dan dia akan menjadi pemimpinnya. Dia akan memimpin sapi atau kerbau yang satunya lagi. Oh, ini harus lurus. Nanti ini kita belok ke kanan, nanti yang satunya ikut. Ya tentu saja dipandu oleh Pak Tani yang di belakang sambil membawa bajaknya. Nah, adik-adik, apa makna di dalam hidup kita tentang bajak tadi, tentang kuk tadi? Nah, makna kuk dalam hidup kita adalah kita datang pada Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut maksudnya apa? Lemah lembut berarti siap untuk dibentuk dan siap untuk menerima pengajaran Tuhan. Rendah hati berarti tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa lemah lembut dan rendah hati? Yaitu dengan cara apa? Kita meneladani Tuhan Yesus. Seperti ayat yang ke-29 kita baca. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, meneladani Tuhan Yesus. Kita tahu, Tuhan Yesus pernah memberi makan berapa? 5.000 orang. Apa artinya? Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang lapar. Lalu Tuhan Yesus pernah memberikan kesembuhan. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang sakit. Tuhan Yesus juga membuat mujizat air menjadi anggur. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang sedang kebingungan. Tuhan Yesus pembangkitan orang mati. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang sedang sedih. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang ketakutan. Lalu apalagi ya? Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang bimbang dan takut. Lalu puncaknya Tuhan Yesus menderita sengsara dan mati di kayu salib. Berarti apa? Tuhan Yesus peduli pada orang berdosa. Nah, siapa orang berdosa? Adik-adik dan juga saya. Kita semua orang berdosa. Tuhan Yesus peduli kepada kita. Nah, kalau tadi kita mau belajar dari Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tuhan Yesus tadi kan peduli pada orang lapar. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur atas makanan yang diberikan Tuhan pada kita. Dengan jalan apa? Ya kita berdoa, bersyukur, dan juga apa? Tidak membuang makanan. Kalau makan tidak boleh sisa, harus dihabiskan. Karena dengan menghabiskan makanan berarti kita sudah bersyukur pada Tuhan. Lalu tadi Tuhan Yesus peduli pada orang sakit. Apa yang bisa kita lakukan?
kita mendoakan. Ada saudara kita, teman kita, atau mungkin ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita sakit, kita mendoakan. Berarti kita sudah meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu apalagi tadi? Tuhan Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur. Peduli pada orang yang sedang kebingungan. Berarti apa? Kita bisa dengan jalan apa? Membantu. Kita peduli. Oh, di rumah ibu sedang menyapu lantai. Adik-adik bisa membantu. Atau mulai dari bangun tidur. Kalau bangun tidur biasanya langsung apa? Makan. Oh, jangan. Bangun tidur apa? Berdoa dulu. Habis berdoa terus apa? Melipat selimut. Merapikan tempat tidur. Nah, itu sudah membantu. Nah, lalu apalagi tadi yang teladan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Berarti Tuhan Yesus peduli pada orang yang sedang dilanda kesedihan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita menghibur. Kalau ada teman kita, saudara kita yang sedih, sedang galau, kita menghibur. Kita hibur sehingga apa? Dia akan kembali bersukacita. Dia merasa dikuatkan. Dia akan merasa ada temannya. Nah, lalu ketika ada tadi Tuhan Yesus juga berikan teladan pada orang yang bimbang dan orang yang takut. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita menguatkan, kita memberikan penghiburan, kita memberikan support, kemudian semangat. Ayo semangat, semangat, jangan patah semangat. Nah, lalu yang tadi Tuhan Yesus peduli pada orang berdosa. Apa yang bisa kita lakukan? Berarti kita harus mengampuni. Kita tidak boleh mendendam kalau ada orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau kita sudah lakukan hal seperti itu, berarti kita sudah meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kita sudah menerima pengajaran Tuhan Yesus. Kita mau menerima dan kita mau melakukannya. Nah, tadi di ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketika kita lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, apa maksudnya? Dengan jiwa yang tenang, maka kita merasa bahagia. Kalau kita merasa bahagia, maka orang lain di sekitar kita pun akan merasakan kebahagiaan kita itu. Orang yang berada dekat dengan orang yang berbahagia akan merasa nyaman dibandingkan orang yang berada dengan orang yang sedang apa? Marah, sedang emosi, pasti tidak nyaman. Tetapi ketika kita berdekatan dengan orang yang sedang berbahagia, maka kita pun juga ikut berbahagia. Ada ketenangan, ada kenyamanan. Nah, adik-adik, siapakah sumber bahagia itu? Sumber bahagia adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber bahagia yang memberi kebahagiaan pada kita, memberi kebahagiaan penuh pada kita, dan bahagia itu tidak ada batasnya, dan bahagia itu akan selama-lamanya. Nah, adik-adik, biar firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita dan menolong di dalam hidup kita bahwa kita punya sumber bahagia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima pada pagi hari ini, dan kami telah belajar agar kami senantiasa meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dengan demikian, maka kami sudah memikul kuk yang Tuhan Yesus berikan pada kami, untuk kami senantiasa lemah lembut dan rendah hati. Kami siap untuk menerima pengajaran-Mu, dan kami senantiasa menempatkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup kami. Tuhan, kalau saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 di negeri kami hanya berserah pada Engkau. Tuhan yang akan menolong kami agar bangsa kami dapat segera melalui peristiwa ini, melalui pandemi ini di dalam kasih-Mu. Dan bila kami senantiasa belajar
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan mengasihi kami apapun yang kami alami saat ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang menolong, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu kami, teman-teman di sekolah kami, dan juga teman-teman di sekitar rumah kami. Dan biarlah semuanya senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Engkau telah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Tuhan sumber gembiraku. Ya, adik-adik tadi sudah menerima firman Tuhan. Di situ tadi Pak Indrawan menyampaikan bahwa Tuhan adalah sumber bahagia kita, sumber bahagianya adik-adik juga. Nah, bagaimana kita bisa membagikan bahagia itu supaya orang-orang yang di sekitar kita juga bisa merasakan bahagia yang kita rasakan. Oke, sekarang aktivitas kita adalah membuat hati. Dan kita membagikannya untuk orang-orang terkasih di sekitar kita. Yuk, apa saja yang kita butuhkan? Kita lihat. Ya, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membuat hati. Ya, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas, boleh warna orange, boleh warna pink, atau warna apa aja yang adik suka. Yang kedua, kertas untuk kertas lipat berwarna-warni, merah boleh, biru boleh. Nah, kemudian bahan lain adalah manik-manik atau biji-bijian seperti ini. Alat yang digunakan yang pertama adalah lem, kertas, gunting, kemudian double tip, perforator atau pelubang, dan juga stick. Sticknya boleh pakai kayu, boleh pakai stick balon seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah adik-adik membuat bentuk hati seperti ini. Boleh dicetak, boleh digambar.
Kemudian kita mengguntingnya sesuai dengan pola. Kita lakukan perlahan-lahan mengikuti polanya. Setelah sudah siap, kita siapkan kertas warna-warni atau kertas lipat dan kita bentuk seperti daun boleh, bentuk lingkaran-lingkaran boleh. Saat ini Bu Indrawan mau bikin bentuk daun. Seperti ini. Kemudian kita bikin lingkaran-lingkaran kecil dengan pakai perforator, atau kalau memang tidak ada perforator boleh digunting-gunting, boleh bentuk kotak, boleh bentuk lingkaran, boleh bentuk elip. Nah, kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini, kecil-kecil. Kemudian bagian daun, bagian hati kita kasih lem penuh semuanya. Seperti ini. Nah, ini kita namanya membuat kolase. Bagian pinggir kita menghias. Menghiasnya terserah adik-adik mau menghiasnya seperti apa. Tapi saat ini Bu Indrawan mau naruh daun-daun di bagian pinggir seperti ini secara merata. Baru bagian tengah kita kasih hiasan yang lain. Boleh pakai yang lingkaran-lingkaran kecil yang tadi kita bikin dari perforator, atau dari biji-bijian seperti ini. Kita tinggal menaburnya di tengah. Seperti ini. Tergantung kreasi adik-adik semuanya. Kita membayangkan bahwa ini adalah hati kita yang bahagia. Bagaimana kita melambangkan kebahagiaan itu diaplikasikan dalam hiasan. Mungkin bisa pakai kertas emas yang mengkilap, jadi mengibaratkan hati kita baru bersinar. Nah, boleh. Nah, seperti ini. Boleh daunnya tempel lagi secara mengelilingi bentuk daun, bentuk hati. Setelah jadi, kita siapkan tongkat plastiknya, kita taruh selotip di bagian belakang seperti ini, double tipnya. Kita tempelkan di bagian belakang. Nah, jadilah hati. Kita berikan hati ini pada orang-orang terkasih di sekitar kita. Apakah itu ayah, apakah ibu, atau adik, atau kakak. Ini melambangkan bahwa kita mau berbagi kasih kita, berbagi bahagia kita, supaya orang di sekitar kita juga merasakan bahagia yang sama. Begitu adik-adik, selamat menikmati, selamat berkarya, dan selamat berbagi bahagia dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.